Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada bab 5 yang berjudul Hak Asasi Manusia. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Adapun hukum tersebut dibuat atau disusun dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur kelompok masyarakat. Saat ini, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menurut para ahli mencerminkan penghargaan dan menghilangkan diskriminasi. Titik tentang siapa warga negara Indonesia dinyatakan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini ada dua asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Yang kedua, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, contoh asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yaitu contohnya jika seseorang lahir di Indonesia, maka secara otomatis seseorang tersebut menjadi warga negara Indonesia. Dan yang kedua, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan ini adalah suatu prinsip hukum yang mengatur bagaimana status kewarganegaraan seseorang berubah setelah menikah. Prinsip ini menjadi penting karena perkawinan seringkali melibatkan individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dan di sini metode perolehan status kewarganegaraan ada 5. Yang pertama, citizenship by birth, yaitu adalah cara perolehan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum satu negara yang menganut prinsip ius soli bagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan. Yang kedua, prinsip by descent, yaitu cara memperoleh kewarganegaraan berdasarkan keturunan, di mana seorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan. Apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan, kedua orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Dan selanjutnya, citizenship by naturalization adalah pewarganegaraan yang asing melalui permohonan menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 8 Ayat 9. Dan citizenship by registration, yaitu perolehan kewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Contohnya ini, keluarga Indonesia yang berada di Amerika Serikat yang menganut prinsip ius soli melahirkan anak, maka menurut hukum Amerika Serikat, anak tersebut memperoleh status sebagai warga negara Amerika Serikat. Akan tetapi jika orang tuanya mengkehendaki anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia, maka proses cukup melalui registrasi saja. Nah, yang selanjutnya, citizenship by incorporation of territory adalah proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya ketika Timur Timur menjadi wilayah negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan warga Timur Timur itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini. Selain mengatur bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur pula bagaimana cara-cara kehilangan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya ada konsep dasar hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Khususnya dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun sejarah hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, Piagam Madinah. Yang kedua, Magna Carta. Yang ketiga, Declaration of Independence. Revolusi Amerika tahun 1276. Dan yang terakhir, Declaration des Croix de Guillaume et du Citoyen, yaitu Revolusi Prancis tahun 1789. Adapun prinsip-prinsip HAM ada 6. Yang pertama, universal. Yang kedua, inalienable. Yang ketiga, indivisible. Yang keempat, interdependen. Yang kelima, keseimbangan. Dan yang terakhir, partikularisme. Nah, pada universal ini bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku, bangsa, atau kebangsaannya. Yang kedua adalah inalienable, yaitu prinsip tidak dapat dilepaskan, yaitu siapapun dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh mengambil hak asasi seseorang. Dan yang ketiga, indivisible, yaitu prinsip tidak dapat dipisahkan, artinya bahwa hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak pembangunan tidak dapat dipisah-pisahkan, baik penerapan, pemenuhan, pemantauan, atau penegakan. Yang keempat, interdependen, yaitu prinsip saling tergantung, yaitu bahwa di samping tidak dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lain, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi hak asasi lainnya. Yang kelima adalah keseimbangan, artinya bahwa perlu ada keseimbangan dan keselarasan di antara hak asasi manusia, perorangan, dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu lainnya, masyarakat, dan di pihak bangsa lainnya. Dan yang terakhir adalah partikularisme, yaitu menyatakan bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, agama adalah sesuatu yang penting dan harus menjadi pertimbangan. Namun hal ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk tidak memajukan dan melindungi HAM. Karena tugas semua negara, apapun sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia. HAM dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada rentan berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau PBB. Karena pembentukan Undang-Undang 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun deklarasi PBB pada tahun 1948, hal itu merupakan faktor pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak asasi manusia sedunia oleh PBB telah mengangkat hak asasi manusia dan melindungi dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.